Bayangin kamu hidup di dunia yang super digital, tapi semua akses internet kamu kayak lagi pakai wifi tetangga yang dikunci rapat. Semua situs diblok, semua kata-kata dicurigai, dan semua gerak-gerik kamu di layar diawasi secara ketat. Selamat datang di China, rumah dari salah satu sensor internet paling ketat di dunia. The Great Firewall of China. Kalau tembok besar di China itu dibangun untuk melindungi warga China dari serangan Mongol, Great Firewall of China ini dibangun buat melindungi warga dari Google, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, dan lain-lain. Bukan karena mereka itu lemot, bukan ya, tapi karena mereka terlalu bebas. Warga di China nggak bisa sembarangan browsing, chatting, apalagi nge-tweet yang aneh-aneh karena algoritma dan sensor digitalnya di China sana itu sudah kayak pasukan cyber yang siap menergap kapan saja. Dan siapa sih otak dibalik semua sistem pengamanan canggih ini? Banyak yang bilang kalau Xi Jinping ini mau cetung tapi versi digital. Kalau mau cetung itu bakar buku, ngirim lawan politiknya ke camp kerja paksa. Xi Jinping mainnya beda, dia blokir keyword, tanam kamera, masukin propaganda ke TikTok versi China. Sama-sama kontrol ketat, cuman bedanya sekarang pakai 5G, AI sama sidik wajah. Mau cari demokrasi di websitenya China, misalkan apa itu, siap-siap sinyalmu auto hilang. Mau riset tentang peristiwa Tiananmen di WeChat, siap-siap dapat surat cinta dari pemerintah China. Jika pada saat eranya Mao Zedong itu cuci otak massal itu lewat ideologi, di era Xi Jinping ini lebih canggih lagi, cuci otak massalnya lewat algoritma, di mana propaganda dikirim lewat notifikasi dan sensor menyusup di balik semua layar. Di video ini kita kupas tuntas tentang Great Firewall of China. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。New release gambar baru, Neca. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblongnya ada yang versi standar, ada versi premium. Yang Intan pakai ini warna sen yang cuman ada di premium. Kalau teman-teman bingung apa sih bedanya kaos standar sama kaos premium, ini nih linknya, dilihat sebentar saja, cuma 3 menit. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Neca, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Selain gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok juga ada custom marga. Custom marga ada berbagai efek, mulai glow in the dark, hologram. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, mau tulisan kecil juga ada. Mau tulisan nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 15 Juni ya. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman susah cari linknya, nggak usah sungkan untuk chat admin Tokped sama Shopee. Okay, let's start! Sejarah Great Firewall of China ketika tembok besar pindah ke dunia maya. Kalau zaman dulu China itu ngebikin Great Wall untuk melindungi warganya dari bangsa Mongol. Lah sekarang mereka ngebikin versi digitalnya, namanya Great Firewall of China alias GFY. Bedanya yang ini bukan buat ngusir tentara musuh, tapi buat ngeblok website barat yang gede, canggih, dan pastinya sampai netizen dunia itu pada geleng-geleng. Karena YouTube, Wikipedia, Twitter, Google itu bisa hilang seketika ketika Anda sudah memasuki dunia digital di China. Makanya teman-teman kalau ke China, teman-teman nggak akan bisa mengakses Google, Facebook, dan lain-lain. Yang teman-teman bisa akses ya situs-situsnya China doang. Kisah ini berawal dari tahun 1980 saat Deng Xiaoping, bapak reformasi ekonomi China itu mengatakan kalimat legendaris. Kalau kamu buka jendela, angin segar akan masuk, tapi laler juga masuk. Maksudnya apa? Ekonomi itu boleh dibuka untuk dunia luar, tapi ideologi barat yang menyengat bagaikan laler itu tidak boleh masuk ke China.
Seperti contohnya apa? Gampangannya film biru. Film biru itu dari barat, asal muasalnya dari barat. Sekarang yang terkenal film birunya Jepang, yang paling dicari orang film birunya Jepang. Zaman dulu ngomong hal-hal yang kayak gitu itu ya, berhubungan sama seksualitas itu ya, itu tabu loh. Zaman dulu ngomong itu nggak ada, ngomongan aja nggak ada. Lah sejak film biru ini masuk, dulu ya zamannya Intan sekolah itu sudah ngetren istilah MBA. Dia banyak teman-temannya Intan yang putus sekolah gara-gara keisi perutnya. Nah, tapi dulu istilah MBA itu kayak memalukan, kayak tabu gitu loh. Sekarang sudah biasa banget. Hamil nggak tanpa nikah itu sudah biasa banget, sudah nggak ada istilah MBA karena sudah terlalu biasa di zaman sekarang. Gara-gara siapa ya? Asal muasalnya ya gara-gara bebasnya Barat itu. Internet mulai masuk ke China pada tahun 1994. Ya awal masuk biasa-biasa aja ya kan. Tapi di tahun 1996 sudah mulai dipasang pagar digital. Itu kayak regulasi yang mewajibkan semua koneksi internasional itu harus lewat jalur resminya negara. Mereka mulai ngatur arus informasi yang masuk dan keluar. Tahun 1997 internet diketati lagi. Pemerintah itu mengeluarkan aturan-aturan, pokoknya intinya itu jangan coba-coba pakai internet buat nyebar hal-hal yang aneh. Seperti salah satunya adalah hoax. Pada tahun 1998 ada Partai Demokrasi China, namanya adalah CDP. Ini. Partai ini muncul sebentar, terus bubar. Anggota-anggotanya pada ditangkepin semua. Gak lama setelah partai ini bubar, itu muncullah proyek Great Firewall of China ini. Fase pertama Great Firewall of China ini berlangsung dari tahun 1998 sampai 2006. 8 tahun mereka bersusah payah ngebangun GFW ini, dari nyaringin kata-kata sensitif, ngeblok DNS, sampai ngawasin paket data yang mencurigakan. Teknologi pengawasan juga gak nanggung-nanggung. Mereka pakai kamera, face recognition, dan software-software dari barat. Semuanya itu diborong untuk mendukung sensor GFW ini. Selain itu, ada puluhan ribu polisi online yang siap melacak dan mengawasi penggunanya. Tahun 2013, tongkat komando GFW pindah ke CAC, Cyberspace Administration China. Itu kayak Kementerian Sensor Digitalnya China. Tugasnya bukan cuma ngawasin internet, tapi juga menerjemahkan ideologis Partai Komunis ke dalam kode algoritma dan notifikasi 404 page not found. Hasilnya website luar seperti Google, Facebook, Twitter, Wikipedia diblokir total karena dianggap lalat sama pemerintah China. Perusahaan asing yang mau buka bisnis di China juga harus ngikut aturan-aturannya China. Tapi di China sendiri, program ini GFW ini itu juga ada efek samping yang menguntungkan bagi China sendiri, karena kompetitor global itu tidak boleh masuk nih ya. Jadi mereka itu pakai website lokal seperti Baidu, penggantinya Google, pakai WeChat, penggantinya WA, pakai Douyin, penggantinya TikTok, yang mana website mereka itu lebih canggih. Dan so far ya, Intan tidak pernah nemuin aplikasi yang lebih canggih daripada WeChat. Itu mau apa aja bisa selama kalian di China. Itu berguna banget. Aplikasi-aplikasi China itu berkembang besar. Jadi meskipun China itu ya hidup dalam akuarium yang besar, tapi akuariumnya itu rame banget, mandiri banget. Mau nonton joget-joget ala TikTok? Bisa pakai aplikasi Douyin. Mau cari informasi? Bisa. Informasi apa dulu? Kalau tentang Tiananmen ya nggak ada. Tapi informasi lain lengkap. Karena di balik tembok digitalnya ini, pemerintah China itu bisa milih mana udara segar, mana lalat. Kita sebagai rakyat biasa cuman bisa ngikut arah angin doang. Xi Jinping dan Mao Zedong, dua zaman, satu aura pengendali. Seorang pengamat dari Chatham House namanya Yu Jie itu pernah bilang bahwa Xi Jinping ini menghidupkan kembali Maoisme. Bukan dari segi bentuk, tapi dari segi fungsi
disiplin, kontrol, kemurnian ideologi. Banyak loh pengamat-pengamat yang membandingkan Xi Jinping dan Mao Zedong ini karena mereka itu sama-sama mengendalikan informasi, ideologi, sentralisasi kekuasaan. Tapi bedanya kalau Xi Jinping itu pakai alat digital yang lebih canggih. Karena itu di China kita sering dengar istilah Mao Zedong versi digital atau revolusi kebudayaan 2.0. Itu revolusi kebudayaan versi 2. Yang pertama kan Mao Zedong itu. Istilah ini sering dipakai di kalangan akademis, jurnalis, sampai dengan aktivis HAM. Kalau Mao Zedong ini dikenal sebagai bapaknya RRC, Xi Jinping dikenal sebagai Mao Zedong versi digital. Karena di bawah Xi Jinping ini kontrol ke masyarakatnya itu terutama di bidang internetnya ya itu naik level. Bagaikan mantan yang belum move on, stalkingnya intens. Zaman Mao Zedong kontrol dilakukan lewat pengeras suara, buku merah, dan poster revolusi yang nempel di tiap tembok. Tapi zaman Xi Jinping poster sudah digital, kamera ada di mana-mana. Dan algoritma yang tahu kamu suka nonton video kucing jam 2 pagi. Jadi internet itu sudah dikunci kayak brankas gitu ya. Kalau misalkan Mao Zedong itu ngawasi rakyat itu lewat laporan dari tetangga, laporan dari pengintai. Kalau Xi Jinping itu bisa tahu kamu mikir aneh-aneh lewat jempolmu yang kamu ketikkan entah di HP, entah di komputer. FYI nih, waktu Xi Jinping naik jadi sekretaris jenderal Partai Komunis tahun 2012, banyak yang awalnya tuh ngira dia akan jadi pemimpin yang moderat. Tapi ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Xi Jinping langsung gaspol dengan kampanye anti korupsi yang katanya bersih-bersih partai, tapi juga efektif membersihkan lawan-lawan politiknya dalam waktu singkat. Dia mengonsolidasikan kekuasaan lebih kuat dari siapapun sejak Mao Zedong. Tahun 2013, Xi Jinping ini membentuk CAC, Cyberspace Administration of China, yang tujuannya itu bukan cuma mensensor internet saja ya, tapi juga membangun narasi online yang sesuai dengan ideologi partai. Ya kayak narasi-narasi bangga terhadap China. Di bawah Xi Jinping ini, GFC itu lebih tebal, lebih tinggi, lebih pinter. Teknologinya itu pakai sensor AI yang mana saat data masuk itu sudah langsung diolah. Konten-konten sensitif itu langsung dihapus dalam hitungan detik. Sebelum konten itu nyebar sudah hilang duluan. Di saat dunia maya ini rame ya dengan konsep kebebasan berinternet, Xi Jinping beda. Dia menerapkan kebebasan berinternet sesuai dengan karakter sosialisme China. Internet boleh cepat, internet boleh canggih, tapi nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh kontroversial. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa China kayak Alibaba, Tencent itu nggak bisa bebas semau gue kayak gitu. Tahu nggak guys, Jack Ma itu sempat nggak muncul berbulan-bulan setelah Jack Ma itu mengkritik sistem regulasinya China. Disclaimer, memang penyebab pastinya itu tidak dijelaskan secara resmi ya. Kenapa kok Jack Ma itu menghilang berbulan-bulan? Tapi memang Jack Ma menghilangnya setelah dia mengkritik sistem pemerintahan China. Kalau Mao Zedong itu memasukkan oposisinya ke tahanan politik. Kalau Xi Jinping menghilangkan dari algoritma. Makanya Xi Jinping itu disebut Mao versi 2, Mao 2.0, just with a better wifi. Ya tentu saja zaman berubah ya. Kalau Mao Zedong itu ngawasin orang dari nyebar-nyebarin brosur. Kalau Xi Jinping itu dia ngejaga 1,4 miliar warganya dari nge-tweet yang sembarangan. Jika Mao Zedong itu memegang buku merah, Xi Jinping yang dia pegang adalah algoritma. Dan di dunia digital ini siapa yang pegang data, dia yang pegang kendali. Xi Jinping dan Mao Zedong itu ya, meskipun dia punya gaya rambut yang beda, cara bicara yang beda, tapi semangat kontrol total mereka itu sama.
Hanya saja medianya yang berubah. Kalau dulu tuh lewat pengeras suara, sekarang lewat pop-up warning. Jadi kalau suatu hari kamu ke China, begitu nyampe China kok Google nggak bisa dibuka, nggak usah panik ya, itu bukan karena wifi-mu ada masalah, tapi itu tanda karena kamu baru saja menabrak Great Wall yang versi digital. Bedanya kalau Great Wall yang asli untuk menghadang pasukan Mongol, yang ini buat menghadang ide-ide barat yang dianggap lalat. Oke, welcome internet versi China yang cepet, canggih, tapi dikawal ketat. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.